Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah. Kita akan membahas tema respon Gus Miftah terhadap ujaran dalam tanda kutip kebencian hate speech Ustadz yang terhormat Al-Mukarram Mahir Tuwailibi terhadap almarhum Gus Dur. Mohon maaf, saya tidak punya masalah dengan beliau dan saya tidak mau bermasalah sama beliau, tapi semata-mata ini saya sampaikan karena kecintaan saya terhadap almarhum Gus Dur. Ya, terhadap almarhum Gus Dur. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa untuk menjauhkan diri kita dari virus corona, baik ijazah dari Habib Lutfi maupun dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pertama, sholawat dari Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ulangi lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ini sorry, ini agak error nih, mau jatuh-jatuh HP-nya ini. Gimana ini, gak bisa berdiri. Dah lumayan. Boleh jatuh lagi. Coba dibalik kitabnya. Sorry. Lumayan. Jadi itu dari Mbah Habib Lutfi, guru kita Habib Lutfi. Yang ini ijazah dari Mbah Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Li khamsatun utfi biha harral waba al-hatimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Kalau mau dilakukan seperti pujian dilanggar di masjid boleh. Li khamsatun utfi biha harral waba il-hatimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Sekali lagi. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahumma wal fatimah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari virus corona dan musibah-musibah lainnya. Ya, malam hari ini bahasan kita, saya ulangi, respon Gus Miftah terhadap pernyataan Mahir Tuwailibi terhadap almarhum Gus Dur. Sekali lagi, ini saya sampaikan bukan karena saya punya masalah dengan Ustadz Mahir atau Ustadz Sony Renata, bukan karena saya mau mencari masalah dengan dia, tapi karena semata-mata rasa cinta saya dan kita semuanya terhadap almarhum Gus Dur. Yang pertama, Ustadz Mahir, saya sampaikan mohon maaf. Apa yang Anda sampaikan di cuitan Anda di Twitter itu yang kemudian menjadi viral, yang mengatakan Gus Dur sudah mati bangkai dan lain sebagainya, walaupun kemudian Anda meralat memberikan klarifikasi, itu terjadi karena Anda emosi, karena dipancing oleh saudara siapa itu, saya lupa, kemudian muncul statement itu. Yang perlu Anda pahami Ustadz Mahir, bagi kami Gus Dur itu tidak hanya sekedar guru. Dalam konteks kami, guru itu dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai mu'alim, mudarris, mu'adib, murabbi. Saya ulangi, guru itu bisa menjadi seorang mu'alim, mu'adib, mudarris, murabbi. Dan tingkatan almarhum Gus Dur itu lebih dari itu. Maka orang-orang seperti Gus Dur ini ketika kami kirim Fatihah kepada beliau, kami menggunakan istilah murabbi ruhina. Murabbi ruh, pemelihara.
Kenapa? Karena memang kelas dan makom beliau seperti itu. Maka begitu Anda mengatakan Gus Dur bangkai sudah mati, batang lah dalam bahasa Jawanya, itu sangat menyakiti hati kami. Karena tingkatan beliau tidak hanya mu'alim, tidak hanya mudaris, tidak hanya mu'adib, tapi Gus Dur itu merupakan murabbi ruh bagi kita semuanya, wabil khusus terhadap orang-orang Nahdlatul Ulama. Di mana pentingnya guru menurut orang NU? Di dalam kitab taklim kita sering mengutarakan dalil apa? Al ilmu bila syaikhin fasyaikhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Makanya di dalam kitab taklim itu ada spesifik bab yang membahas tentang apa? Fi ta'zimil ilmi wa ahli. Bab tentang hormat kepada ilmu dan ahlinya ilmu. Di situ banyak disebutkan, umpamanya hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Nah, makanya kenapa kemudian kalau saya pengajian sama jamaah sering nyindir, duduk paling depan, tungkae selonjorke, orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Itu sebenarnya sindiran. Karena dalam kitab taklim tidak pantas seorang murid memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Lah, karena begitu urgennya sosok guru ini sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali kalau tidak salah, ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Saya siap dianggap sebagai abdun, kawulo. Bagi siapa? Man. Bagi siapapun alamani yang memberikan ilmu kepada saya walau harfan wahidan, walaupun cuma satu huruf saja. Karena begitu luar biasanya seorang guru itu. Bahkan Umar mengatakan, saya siap membayar guru dengan 1000 dirham untuk satu ilmu. Maka begitu Anda mengatakan Gus Dur seperti itu, kami sebagai orang yang mencintai Gus Dur, muhibbinnya Gus Dur, sangat sakit hati. Saya memahami kemudian ketika Anda mengatakan, oh ini saya emosi, gara-gara dipancing oleh begini dan sebagainya. Mohon maaf. Ya, kalau kemudian emosi, Anda boleh menghina Miftah. Kamu boleh mencaci Miftah. Oh Miftah bosok, bajingan, kiri, dan sebagainya. Silakan. Tapi ketika kaitannya dengan Gus Dur, Anda lupa. Gus Dur itu tidak hanya sekedar kiai bagi kami, Gus Dur itu tidak hanya sekedar guru bagi kami, tapi Gus Dur itu sekaligus guru bangsa bagi kami. Dan Anda jangan lupa Ustadz Mahir, Gus Dur itu seorang presiden. Presiden yang secara konstitusional diakui oleh undang-undang. Presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Ketika Anda menghujat Gus Dur, Anda tidak hanya menghujat Gus Dur sebagai guru bangsa, sebagai seorang kiai, tetapi Anda juga menghujat Gus Dur sebagai kepala negara, sebagai mantan presiden, atau presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kami sangat menyayangkan apa yang sampean katakan kepada almarhum Gus Dur. Ketika kemudian orang rame-rame menghujat antum ketika sakit, setiap kali pengajian, saya selalu mengatakan kepada jamaah saya, tolong jangan hujat Ustadz Maher. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Tolong jangan hujat Ustadz Maher. Karena itu bukan akhlaknya orang Nahdlatul Ulama. Karena itu bukan akhlaknya santri. Anda bisa lihat beberapa YouTube pengajian yang mungkin diposting sama para YouTuber itu. Saya selalu mengatakan, jangan menghina Ustadz Maher. Beliau sakit, bila perlu didoakan. Bila perlu didoakan. Bagaimanapun juga beliau adalah orang Islam. Maka begitu saya mendengar tulisan itu, membaca tulisan itu di Facebook dan di grup-grup WA, betapa kemudian saya sangat kagetnya ketika kemudian Anda menghujat Gus Dur seperti itu. Na'udzubillah min dalik, semua na'udzubillah min dalik. Maka lumrah sebenarnya ketika orang kayak saya ini emosi, tapi saya nahan. Gak pantas lah kiranya saya harus teriak-teriak macam-macam. Tapi yang perlu Anda pahami, tolong penghinaan Anda terhadap Gus Dur, Anda segera insaf. Minta maaf kepada keluarga, kepada dzurriyyah. Minta maaf kepada orang-orang NU yang selama ini sangat-sangat memposisikan Gus Dur. Bahkan mohon maaf, menurut kami Gus Dur itu tidak hanya sekedar kiai, tapi beliau juga wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Begitu istimewanya Gus Dur di mata kami. Kalau kemudian Anda ingin tahu fakta betapa Gus Dur itu hebat, kita lihat makamnya Gus Dur. Jarang ulama-ulama kekinian yang kemudian makamnya itu diziarahi sebanyak makamnya Gus Dur. Saya dulu pernah diprotes Santin Jombang, gara-gara apa? Saya pernah mengatakan makamnya Gus Dur itu dalam 1 bulan bisa nyumbang panti asuhan 150 juta. Begitu saya masuk ke Tebuireng, saya sowan di sana, saya Jumatan di sana,
pengurus makam ini mengatakan kepada saya, Gus Miftah salah. Hari ini makamnya Gus Dur hasil dari kotak infak yang ada di makam Gus Dur yang tidak sama sekali diambil oleh Pondok Tebu Ireng, sama sekali tidak diambil oleh pengelolanya. Itu disumbangkan kepada panti asuhan 1 bulan minimal 300 juta. Harusnya kita malu sama almarhum Gus Dur. Sudah meninggal, sudah wafat, sudah tidak ada, sudah berbaring di alam barzah. 1 bulan masih bisa nyumbang 300 juta. Coba. Orang seperti ini masih Anda sepelekan. 1 hari 5.000 orang yang ziarah ke makamnya Gus Dur di hari-hari biasa. Bahkan kalau weekend bisa jauh lebih dari itu. Dan Anda tahu, apakah Gus Dur hanya memberikan manfaat dari nilai kotak infak yang ada di makamnya beliau? Anda salah. Berapa travel bis yang kemudian bisnya laku gara-gara pengen ziarah kepada Gus Dur? Berapa restoran yang kemudian laku, dijual, dibeli makanannya gara-gara mereka berangkat ziarah ke makamnya Gus Dur? Berapa pom bensin yang laku bensinnya gara-gara bisnya beli di SPBU itu? Berapa WC yang pesing digunakan oleh para jamaah yang datang ke makamnya Gus Dur, mereka yang butuh ke toilet? Berapa penjual yang ada di makam Gus Dur yang kemudian diuntungkan? Tukang parkirnya laku, semuanya laku. Ini orang sudah meninggal. Maka begitu Anda menghina, naudzubillah min dzalik, kita ini siapa sih Ustaz? Mohon maaf lah, barangkali Anda lebih alim ya daripada saya, Anda lebih hebat daripada saya, mungkin Anda lebih soleh daripada saya. Kalau kemudian ini saya dikatakan mengkritik Anda, tidak. Konteks saya adalah watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kalau saya salah, silahkan Anda kritisi saya. Besok lagi kalau Anda emosi, tolong yang dihina jangan Gus Dur, cukup saya saja. Silakan saya dicaci maki, Miftah bajingan, Miftah kiainya lonte umpamanya, atau kiainya begenggak, kiainya PSK, anak dunia malam. Bahkan saya disebut sebagai presiden para pendosa, saya nggak ada urusan. Tetapi kalau kaitannya dengan Gus Dur, berapa muhibbinnya Gus Dur yang kemudian kecewa dengan apa yang Anda katakan. Bagi kami beliau wali. Dan bagi orang-orang Nahdlatul Ulama, guru itu sangat signifikan. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka pertanyaan kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Dan kelasnya Gus Dur itu subhanallah. Orang yang barangkali karena sudah tidak mengharapkan apapun dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Bahkan beliau biasa membuli dirinya sendiri. Gitu. Jangan kemudian Anda emosi mengkait-kaitkan dengan Gus Dur yang mengatakan Al-Quran itu kitab purun dan lain sebagainya. Anda tidak pernah mendengar langsung penjelasan dari almarhum Gus Dur. Maka kami sebagai muhibbin Gus Dur, sebagai santri Gus Dur, sebagai orang yang pernah kemudian mempunyai hubungan dengan Gus Dur, sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Gus Dur, kami sangat kecewa dengan apa yang Anda sampaikan. Apalagi di tengah-tengah musim corona, di tengah kondisi bangsa yang seperti ini, yang seharusnya kita saling berangkulan, saling merapatkan saf dan barisan untuk rukun supaya Allah segera menjauhkan musibah dari bangsa ini. Karena saya teringat ketika Nabi Musa alaihissalam umatnya dilanda kelaparan panjang gara-gara kekeringan yang tidak segera turun hujan. Nabi Musa mengajak umatnya, kemudian diajak untuk sholat istisqa, minta hujan. Setelah sekian kali sholat istisqa, ternyata tidak turun hujan. Dan ternyata ketika kemudian Nabi Musa tanya sama Allah, kenapa kami tidak diturunkan air hujan? Apa jawab Allah? Karena ada umatmu yang tidak mau akur, karena ada umatmu yang tidak rukun. Kemudian Nabi Musa bertanya, siapa umat saya yang tidak bisa rukun? Apa kata Allah? Yuratakan dani mos Gusti Allah kok ngerasani. Akhirnya kemudian apa? Nabi Musa meminta umatnya untuk rukun. Disitulah kemudian Allah menurunkan air hujan. Ingat, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu punya rasa cinta dan kasih sayang. Seharusnya musim corona seperti ini kita jangan kemudian saling menghujat, tapi justru kemudian saling mengingatkan, akur, rukun, supaya Allah segera mengangkat musibah dari bangsa ini. Jadi kalau bisa deh, Ustadz Mahir minta maaf sama zuriyah Gus Dur.
kepada Mbak Yeni, kepada Bu Sinta Nuriyah, kepada Pondok Pesantren Tebuireng, dan kami semua orang-orang yang mencintai Gus Dur. Saya doakan Anda segera sehat, bisa berdakwah lagi dengan cara yang lebih baik. Gus Miftah kalau ada salah dimaafkan, dan sekali lagi, saya tidak menggurui Ustadz Mahir, saya tidak punya masalah dengan Ustadz Mahir, tetapi saya kecewa dengan statementnya terhadap almarhum Gus Dur. Kalau memang itu sebuah kekhilafan, ya Anda minta maaf lah. Kalau memang dianggap salah, minta maaf. Sekali lagi seperti itu, karena bagaimanapun beliau adalah guru bangsa, Gus Dur ini, kita harus hormati bersama-sama, apalagi beliau sudah tidak ada. Kenapa masih dikait-kaitkan dengan masalah Anda? Kalau besok Anda butuh mau dihujat, hujat saja Gus Miftah. Jangan Gus Dur. Oke? Terima kasih. Kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.